Jadi, sistem tenaga pada operasi pemboran ya terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu yang pertama adalah power supply equipment ya, di mana yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai prime mover ya, penggerak utama. Jadi, eh, power sistemnya adalah sistem tenaganya ya, atau sistem kelistrikannya. Jadi, power supply equipmentnya adalah alat yang eh, berguna untuk menggerakkan alat-alat yang membutuhkan listrik ya, pada operasi pemboran. Karena saat kita melakukan pemboran biasanya sangat jauh dari eh, area warga mungkin ya, atau berada di remote area ya, atau blind spot terlalu banyak. Jadi diperlukan alat penggerak utamanya ya, untuk sebagai pengganti dari listrik dari PLN mungkin ya. Nah, alatnya ini adalah namanya prime mover ya, atau dieselnya ya. Kalau kita ada di kampus itu, kalau mati lampu kita menyalakan dieselnya. Nah, itu dia berbahan bakar biasanya solar ya, karena untuk operasi migas itu tidak diperbolehkan menggunakan bensin ya, karena bensin itu adalah fluida yang gampang terbakar ya, sehingga sangat berbahaya apabila menggunakan bensin ya, sehingga kebanyakan sampai mobil-mobil lapangan pun biasanya menggunakan mobil-mobil diesel ya. Gitu. Lalu yang kedua pada power system ini adalah distribution atau transmission equipment. Jadi kalau yang power supply ini adalah tenaga utamanya ya, sumber listriknya. Lalu yang kedua, distribution transmission ini adalah yang mengalirkan atau mendistribusikan listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik, yaitu ya. Nah, ini sistem transmisi dapat dikerjakan dengan salah satu dari sistem ya, yaitu sistem transmisi mekanis dan sistem transmisi listrik ya. Biasanya kalau sistem transmisi listrik ya langsung menggunakan kabel ya. Tapi kalau transmisi secara mekanis, contohnya itu eh, menggerak kita mentransmisikan suatu tenaga itu menggunakan chain atau rantai ya. Nah, itu adalah contoh dari transmisi mekanis ya. Jadi contohnya itu pemutaran eh, crown block. Crown block itu yang berputar ya, dia lalu eh, untuk memutar si rotary table itu dia ada menghubungnya itu menggunakan rantai ya. Nah, jadi yang membutuhkan tenaga listrik di sini adalah drawworknya, lalu drawwork ini dihubungkan dengan driller table itu menggunakan rantai. Dan alat yang terbaru itu sudah nggak pakai rig-rig yang terbaru itu ya, sudah nggak pakai rotary table lagi, dia sudah menggunakan alat namanya top drive ya. Top drive ini dia uh, pengganti meja putar ya, jadi dia uh, dia untuk memutar rangkaian pipa pemboran itu dia alatnya ada di atas ya, sedangkan rotary table dia ada di bawah. Nah, berikut adalah sistem-sistem utama yang membutuhkan tenaga listrik ya gitu ya. Yang pertama adalah sistem angkat. Alat-alatnya itu berupa drawwork, driller console dan sebagainya ya. Drawwork ini yang tadi untuk mengangkat rangkaian pipa pemboran ya, dia termasuk ke sistem hoisting ya, sistem angkat. Driller console ini adalah konsol yang digunakan oleh driller ya untuk mengontrol operasi pemboran ya. Lalu sistem putar ya, atau rotary table, itu contoh dari alatnya ya, dan top drive ya. Lalu nah ini untuk rotary table ini mungkin alat yang jadulnya ya, yang top drive nya model barunya ya. Cuman rotary table ini masih banyak yang menggunakan, karena smart top drive ini cost untuk menggunakan rignya itu ya cukup lebih mahal daripada yang cost sewa dari rotary table ya, yang standar ya. Lalu sistem sirkulasi itu alat-alatnya berupa pompa lumpur ya, lalu centrifugal pump, digesser ya. Ini sebenarnya alat-alat dari alat-alat circulation system ya, untuk pemompaan dan
pemisahan cutting dengan lumpur ya. Ada banyak sebenarnya. Nah, ini adalah contoh dari alat prime mover ya, atau gensetnya itu ya, kalau yang kita kenal ya. Nah, biasanya kalau dia jauh mungkin ya, prime mover ini nggak selalu dipakai untuk operasi pemboran ya. Ada juga yang dipakai di lapangan-lapangan yang sudah berproduksi ya. Nah, biasanya untuk bahan bakarnya dia memakai eh, gas ya, gas yang berasal dari sumur-sumur produksi ya. Karena zaman dulu kan gas gas yang terproduksi itu kalau dia jumlahnya tidak banyak ya, biasanya gasnya itu bakalan dibuang ya, dibuang ke permukaan tapi dibakar terlebih dahulu ya. Namanya flare ya. Kalau teman-teman pernah lihat lapangan minyak ada ada api gitu ya. Nah, itu sebenarnya gas yang terproduksi dari sumur ya, lalu dibakar. Itu namanya flare ya. Dan flare itu bisa mengindikasikan kalau sumur itu masih berproduksi ya, atau berproduksi gas. Nah, untuk undang-undang lingkungan saat ini, flare itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi ya. Makanya gas yang terproduksi itu harus diinjeksikan lagi ke dalam reservoir, atau juga bisa digunakan sebagai pembangkit listriknya atau bahan bakar dari pembangkit listrik. Itu ya. Jadi bisa dari diesel, dari solar, bisa juga dari gas yang terproduksikan. Jadi eh, nggak perlu lagi kita buang dengan dibakar ya, tapi bisa juga dimanfaatkan untuk sebagai sumber tenaga. Next, nah ini adalah nama tadi alat drawer tadi ya. Ini adalah alat-alat yang membutuhkan tenaga ya, dari prime mover atau tenaga listrik ya. Ini adalah salah satunya drawer ya. Drawer ini alat pengangkat ya, yang mengangkat rangkaian pipa pemboran. Ini pompa untuk menginjeksikan lumpur ya. Jadi kalau tekanan formasi terlalu besar, dibutuhkan tekanan pompa ya, untuk membantu supaya si lumpur ini bisa masuk ke dalam eh, rangkaian pipa bor ya, atau lubang bor. Nah, itu. Selain kan tekanan hidrostatik dari lumpur kan juga sebenarnya sudah mempunyai tekanan ya. Tapi kalau kurang diperlukan tekanan tambahan dari si pompa ya. Lalu ini ya tadi yang namanya drilling console ya. Jadi seorang drill engineer ya, itu dia kerjanya di sini ya. Dia bakalan melihat berapa tekanan formasi, berapa rate of penetration, berapa uh, weight on bed, beban di atas bed. Nah, ini dia bisa mengontrol semuanya dari sini gitu ya. Lalu ini adalah si meja putar ya, atau rotary table. Ini adalah alat yang akan memutar rangkaian pipa pemboran di uh, di ya ini ya, di lantai pemborannya ya, di menara pemboran. Nah, dia mencengkram pipa ya, satu pipa yang namanya Kelly Basing. Kelly Basing ini dia memiliki sudut pipanya ya. Jadi bisa segi 4, bisa segi 6, bisa segi 5 ya. Dia harus bersudut supaya si pipa ini bakalan si rotary table lebih mencengkram si pipanya daripada kalau pipanya dia bulat ya. Pasti kalau pipanya bulat dia pasti cenderung slip ya, atau terlepas ya saat mencengkramnya itu ya. Nah, ini adalah lanjut ke sistem kedua ya, hoisting system. Jadi hoisting systemnya adalah sistem pengangkatan ya. Fungsi utamanya adalah untuk membantu sistem alat pemutar di dalam mengebor sumur dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan menurunkan rangkaian pipa bor dalam peralatan lainnya. Itu ya. Jadi intinya hoisting systemnya adalah alat-alat yang berhubungan dengan pengangkatan ya. Nah, ini sistem pengangkatan atau hoisting system ini, waktunya habis, kita lanjut video selanjutnya.